Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kesempatan kali ini atau untuk video kali ini saya akan mentutorialkan cara memasang baik itu head dan juga blok silinder pada Win ini sampai benar-benar hidup ya. Nah, sebelum ke pemasangan yang lain, kita pasang dulu seluruh area komponen dari head silinder Win 100 cc ini ya, teman-teman. Nah, untuk pertama-tamanya kita lumasi dulu area yang bergesekan seperti halnya batang klep dan juga batang-batang yang lain ya, teman-teman. Baik itu klep in maupun klep X, kita harus lumasi saja, dan juga seating klepnya pun kita harus lumasi juga menggunakan oli seperti ini ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita hentak-hentakan saja seperti ini untuk menjaga kebocoran yang terjadi di area klep ya, teman-teman. Nah, selanjutnya karena pernya sudah terlalu tua, kita akali saja menggunakan ring penambah ya, itu ring sirklip ya, teman-teman. Kita bisa gunakan ring sirklip seperti itu agar kekencangan dari per klep itu sendiri lebih maksimal terhadap performa mesin ya, teman-teman. Dan teknik ini sangat bermanfaat sekali untuk motor-motor yang sudah mengalami usia faktor Y ya, teman-teman. Yuswa ya, Yuswa, sehingga itu akan menimbulkan kekerasan dari per klep yang sudah tua atau sudah yuswanya sudah mengalami berkurang, itu akan kendor ya, teman-teman. Dan saya tutorialkan saja seperti ini teknik yang sangat jitu sekali untuk mendapatkan kekencangan kembali dari per klep yang motor-motor sudah tua ya. Nah, selanjutnya untuk bagian seal klepnya kita bisa gunakan dari Suzuki Smash ya, teman-teman. Nah, untuk caranya seperti ini, kita tinggal tekan saja seperti itu. Dan untuk seal klep Smash ini sangat baik sekali ya, teman-teman, untuk lifetime yang lebih lama atau untuk jangka panjangnya. Ini sangat bagus sekali karena ini produk original dari Suzuki ya. Nah, untuk bagian per klep innernya seperti ini, jangan sampai terbalik ya. Untuk bagian per klep inner maupun outernya, untuk markingnya itu harus berada ke arah keluar ya, teman-teman. Atau bisa kita lihat dari per klep itu sendiri ada bagian renggang dan juga bagian yang rapat ya. Dan untuk bagian yang renggang itu harus kita tempatkan di area bawah. Baik itu per klep yang inner dan juga per klep yang exhaust. Sama saja seperti itu ya, teman-teman. Untuk caranya seperti ini, kita pasang saja retainer dan juga kuku klepnya. Untuk bagian kuku klepnya seperti ini, kita tempatkan di retainernya sendiri. Berikutnya kita tahan payung klepnya, kita tahan menggunakan bearing yang tentunya ditahan dengan ini ya, teman-teman, dengan lap ataupun plastik dari seal klep yang telah kita tadi pasang ya. Nah, untuk caranya seperti ini, kita tempatkan dulu, selanjutnya kita tekan saja seperti itu, dan ini akan lebih mudah ya, teman-teman. Nah, berikutnya untuk bagian as pelatuk dari Honda Win ini, karena telah mengalami keausan yang cukup signifikan antara bagian pelatuk yang in maupun bos pelatuk yang X ya, kita bisa menggunakan as pelatuk atau bos pelatuknya bisa menggunakan Mio ya, karena panjangnya sendiri ini sangat sesuai ya, teman-teman. Nah, untuk area pelatuknya jangan sampai terbalik, untuk angka yang besar itu berada di area klep in, dan untuk angka yang kecil itu berada di area yang klep X ya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lumasi dulu antara area bos atau bos pelatuk dan juga pelatuknya sendiri menggunakan oli seperti ini. Untuk lebih pengerjaan kita lebih profesional ya, teman-teman. Dan seperti ini caranya, kita lumasi saja area-area yang akan bergesekan ya, teman-teman, tentunya. Baik itu bos pelatuk klep in maupun bos pelatuk klep X ya. Nah, kita lumasi saja seperti ini agar lebih profesional ya, tentunya, teman-teman. Nah, kita lumasi juga area lubang dari pelatuknya, baik itu pelatuk in dan juga pelatuk X. Nah, berikutnya kita lumasi juga bearing yang sudah kita bersihkan dari seluruh komponen head cylinder ini menggunakan bensin, dan harus seperti itu ya. Dan untuk bagian bearing yang kecil ini harus ada tutupnya ya, karena kalau nggak ada
tutupnya seperti itu, olinya akan luber kemana-mana dan itu tidak akan melumasi bagian eh, noken as dan juga pelatuk itu sendiri ya teman-teman, dan itu akan menimbulkan keausan kalau tidak ada penutup dari bearing yang kecilnya ya. Diperhatikan kembali, bearing yang kecilnya itu harus ada salah satu penutup ya. Nah, selanjutnya kita rakit ke bagian blok piston dan juga silinder seher atau piston ini ya teman-teman. Dan karena pistonnya masih baik, kita gunakan kembali, dan untuk pengguna untuk pistonnya ini sendiri masih bisa kita gunakan. Dan untuk cara pengecekannya seperti tadi, kita tinggal cek saja menggunakan ring piston yang baru, dan itu celahnya sangat benar-benar sesuai spesifikasi pabrikan ya, dan itu celahnya berada di angka 0,15 mili. Nah, untuk cara pemasangan ring piston yang baik dan benar seperti ini ya teman-teman, itu harus bersinggungan antara celah-celah baik itu ring kompresi dan juga ring oli. Jadi harus bersinggungan, jangan sejajar semuanya ya teman-teman. Kita tandai dulu seperti ini agar tidak mudah bocor, dan juga harusnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita gunakan rantai keteng, rantai kamprat yang baru seperti ini dengan produk original juga seperti ini. Dan untuk tutorial yang gigi pompa olinya setelah saya tutorialkan ada di video sebelum atau sesudah video ini ya teman-teman. Nah, baik, untuk area-area yang bergesekan perhatikan kembali, ini harus kita lumasi ya. Nah, untuk area packingnya kita lumasi saja menggunakan grease ya teman-teman, atau stemplet. Bagian bosnya, bos bloknya ada kedua bos blok seperti itu yang tertanam di crankcase-nya seperti ini. Jangan sampai lupa ya teman-teman. Nah, pokoknya diperhatikan kembali ada bos center seperti itu, dan selanjutnya kita pasang o-ring atau karetnya seperti ini untuk pembuangan yang ada di untuk ke crankcase ya teman-teman. Nah, seperti ini. Berikutnya kita pasang saja langsung bagian pistonnya karena sudah kita rakit tadi. Untuk posisi seluruh baik itu ring pertama, ring kedua, dan juga ring olinya kita telah susun dengan rapih, dan itu harus bersinggungan ya teman-teman, seperti saya bilang tadi. Nah, untuk klipnya jangan sampai lupa kita colok saja menggunakan obeng seperti ini. Kalau untuk pemula sebaiknya untuk bagian crankcase-nya ditutup ya, karena itu sering loncat ya teman-teman. Nah, berikutnya sebelum pemasangan blok silinder kita lumasi dulu area yang bergesekan seperti ini, baik itu seher dan juga ring sehernya seperti ini kita lumasi saja ya. Nah, lanjut kita proses pemasangan blok silindernya, tinggal diugat-ugat, goyang-goyang, gutak-getak, goyang-goyang seperti ini agar lebih masuk ring yang ada di piston Win 100 ini. Dan ini masih pistonnya masih bawaan dan juga masih oversize 0, bawaan dari pabrikan yang telah dibuat 20 tahun yang lalu ya teman-teman. Dan ini sangat kuat sekali sehernya, jadi untuk desain dan juga bahan piston ini sangat baik sekali dan juga mantap sekali ya teman-teman. Kuat sekali pokoknya, ini mantap sekali lah, jos pokoknya, jos king, jos par. Nah, lanjut kita proses pemasangan roll keteng, dan untuk bagian bautnya kita pakai lem dulu seperti itu agar tidak mudah bocor ya teman-teman. Ada ring juga, ring aluminium. Nah, lanjut ke bagian bos bloknya, terdapat ketiga bos blok seperti ini ya teman-teman. Baik itu antara kanan, kiri, dan ada bagian yang bawah ya teman-teman. Nah, untuk bagian packingnya karena ini lokal, kita harus menempelkan lem packing seperti ini, tinggal dicoel-coelkan seperti itu. Nah, lanjut kita pasang karetnya seperti ini, jangan sampai lupa ya. Ini untuk meminimalisir terjadinya kebocoran yang tidak diinginkan. Nah, lanjut kita pasang saja untuk keseluruhan area bos bloknya atau bos centernya sudah terpasang dengan baik. Berikutnya ada ring karet kembali, ada 2 buah ya, antara baik yang kecil dan juga yang besar seperti itu untuk pembuangan oli.
Nah, lanjut kita pasang head silindernya karena kita sudah rakit kembali untuk seluruh area komponen head cylinder WinCarbo ini. Berikutnya kita tinggal ketuk-ketuk saja seperti itu. Lanjut kita pasang packingnya setelah kita lumasi juga menggunakan grease ya. Nah, untuk bagian penutupnya, untuk bagian arah dari panahnya itu harus menghadap ke bawah. Nah, selanjutnya kita kencangkan atau kita urutkan seperti ini. Ada keempat buah ring baik itu ring tembaga dan juga ring besi ya teman-teman. Nah, untuk bagian ring besinya ada di sebelah kanan seperti itu. Selanjutnya untuk mur-murnya harus ada penutup seperti itu, jangan terbuka ya teman-teman. Kalau terbuka itu dipastikan akan menimbulkan kebocoran yang tentunya akan jebleh ya teman-teman. Tidak ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang baut 10 seperti ini yang bisa ada mata obengnya. Lanjut kita kencangkan secukupnya. Lanjut kita pasang gigi sentrik atau gigi noken as seperti ini. Untuk tandanya sendiri ini berhadapan dengan gigi tanda yang ada di head cylindernya, dan itu harus sejajar ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk tanda out atau tanda top dari gigi sentrik ini harus sejajar dengan tanda top yang berada di area head cylinder tentunya ya teman-teman. Nah, untuk bautnya seperti ini, ada kedua buah baut 8. Kita gunakan kunci shock 8T seperti itu, kita kencangkan. Lanjut kita pasang bagian tonjokan tensioner ya teman-teman, tensioner hidrolik, karena teknologinya masih seperti ini dan ini masih bisa, teknologi ini masih digunakan oleh pabrikan-pabrikan yang motor baru pula ya, seperti halnya Supra Helm-in dan juga yang lain ya. Pokoknya motor-motor Honda teknologi setelan keteng otomatisnya masih menggunakan teknologi hidrolik seperti ini, menggunakan oli. Nah, seperti ini kita masukkan dulu oli ke dalam lubang yang terdapat di area crankcase-nya seperti ini, ada baut. Nah, untuk bautnya kita kencangkan secukupnya menggunakan baut 10 ya. Nah, berikutnya ini telah selesai dan selanjutnya, nah untuk bagian O-ring yang terdapat di area dudukan atau tutup gigi sentriknya atau gigi pompa oli ini sendiri bisa kita gunakan menggunakan gigi sentrik yang ada di Mio ya teman-teman, dan itu produk original Yamaha ya tentunya ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sealnya karena sudah keras kita ganti saja menggunakan yang baru. Nah, seperti ini kita lumasi dulu area-areanya menggunakan grease dan juga area luar menggunakan oli agar lebih mudah masuk. Nah, selanjutnya kita langsung pasang saja guys agar mempercepat pekerjaan kita seperti ini. Nah, tinggal diketuk-ketuk saja seperti itu untuk lebih memudahkan, dan ini tidak perlu memakai lem seperti itu. Yang kita lem hanya dudukan bautnya seperti ini. Untuk bagian o-ringnya tidak perlu memakai lem karena itu produk original, dan untuk karetnya pun itu tahan panas ya, karena produk original Yamaha dan juga bawaan dari Mio juga ya teman-teman. Nah, untuk kabel netralnya seperti ini kita tempatkan pada semula seperti itu. Lanjut kita pasang magnet seperti ini, kita ada ring dan juga mur 14 seperti itu. Nah, seperti ini ya. Dan seterusnya kita pasang saja. Nah, karena bagian packing dari blok magnet ini sulit didapat sekali di toko-toko terdekat, kita gunakan lem saja di bagian blok magnetnya ya seperti ini. Seluruh area yang ininya kita tinggal lem saja menggunakan lem grey seperti itu. Itu nanti kalau udah kepanasan menjadi karet ya teman-teman. Sulit ya didapat itu packingnya teman-teman. Kita gunakan lem saja seperti itu. Nah, ada ketiga buah baut 8 seperti ini. Dan saya cari-cari di toko-toko lain itu sulit sekali didapat ya. Nah, lanjut kita pemasangan tutup sentrik yang terdapat di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Ini untuk aluran oli ada satu buah baut panjang seperti itu untuk menekan dari tutup gigi sentriknya. Selanjutnya berikutnya ada baut mata 8 seperti ini, M-nya sama semua ya teman-teman. Nah, kita kencangkan secukupnya, kita atur untuk bagian tutupnya agar lebih center atau lebih estetik terhadap tampilannya.
Nah, lanjut kita setel saja. Untuk setelannya sendiri, baik itu clap in maupun clap X, saya memakai ukuran 0,06 dulu ya, teman-teman. Dan dipastikan 0,6 itu tidak jadi acuan ya. Karena sudah dipanaskan itu akan ngelitrik kembali dan kita harus menyetelnya beberapa kali setelah dihidupkan atau setelah kita in drain ya tentunya. Untuk proses penyetelannya sudah selesai, selanjutnya kita tutupnya kita pasang lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk bagian penutup innya jangan dipasang dulu karena kita harus lumasi dulu area yang bergesekan antara noken as dan juga pelatuknya seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Nah, untuk bagian packing manifoldnya seperti ini dan telah saya perbaiki juga bagian karburatornya. Untuk bagian karburatornya ada di video sebelumnya ya teman-teman untuk perbaikannya. Karena itu terjadi centang. Nah, lanjut kita pasang as persnelingnya seperti ini. Pasang juga bautnya 10 seperti itu. Lanjut kita tuangkan oli. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lanjut kita pasang knalpot dan juga komponen-komponen yang lain ya teman-teman, misalnya karbu dan juga knalpot seperti ini. Ada kedua buah baut. Nah, seperti ini ada penghalang panas. Jangan sampai lupa kita tempatkan, kita kencangkan menggunakan kunci 10 pada bagian knalpotnya. Lanjut kita pasang mur dan ring yang terdapat di armnya seperti ini. Lanjut kita pasang mur yang terdapat di area bawah knalpot ini menggunakan kunci 12 ya. Ada kedua buah mur dan juga ring ya teman-teman. Pokoknya itu harus benar-benar pas ya antara inlet exhaust dan juga knalpotnya teman-teman. Untuk bagian ringnya atau per penekan pembalik remnya seperti ini kita congkel saja seperti itu. Lanjut kita pasang baut yang terdapat di penghalang panas seperti ini. Lanjut kita setel saja busi menggunakan ukuran 0,8 mili. Lanjut kita pasang. Nah, selanjutnya kita kencangkan secukupnya area businya tersebut. Sebelumnya kita harus mengencangkannya dan ini setelah kita cek untuk aliran atau pompa oli ini sendiri sudah baik ya dan ini sudah mengucur seperti itu. Dan ini menandakan bahwa terjadi aliran sirkulasi yang terdapat di mesin ini sudah baik ya teman-teman. Dan ini akan sangat aman sekali untuk kita geber ya. Nah, baik, untuk proses tutorial sepenuhnya sudah selesai. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Dan untuk itu bantu follow dan subscribe. Jangan lupa like and share-nya ya teman-teman. Terima kasih. Mantap.